Eh, Selamat malam Pak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Roy Hartono Ghazali dari PJJ S1 Manajemen. Mungkin di sini saya akan membuat dengan gaya vlog yang santai, dengan bahasa yang nggak terlalu rumit lah. Nah, di sini mungkin saya akan bahas salah satu materi ke-14. Kalau di materinya itu isinya IT governance dan perencanaan strategi sistem informasi gitu kan. Jadi tuh pernah nggak sih kalian tuh di sekolah atau kantor atau organisasi yang beli sistem aplikasi mahal gitu kan, beli perangkat canggih, tapi ya ujung-ujungnya nggak kepake maksimal gitu, bahkan kadang bikin kerjaan makin ribet gitu. Nah, itu biasanya terjadi karena teknologi dipakai asal aja gitu kan, tanpa arah dan tanpa kontrol. Nah, disinilah guna pentingnya IT governance dan perencanaan sistem informasi. Nah, pertama kita bahas mungkin IT governance dulu ya. Anggap aja ini seperti ya aturan main lah bisa dibilang. Dan cara mengendalikan teknologi sebuah organisasi. Jadi bukan cuma tim IT aja yang kerja gitu kan, tapi manajemen juga ikut berperan gitu kan. IT mungkin sebagai teknisnya gitu kan. Kalau manajemen ya sebagai penentu arahnya nih untuk kepentingan tujuan organisasi ini sudah sesuai apa belum gitu kan. Nah, terus intinya tuh IT governance itu fokusnya pada 5 hal gitu kan. Pertama, selaras dengan tujuan organisasi. Manfaat kedua, manfaatnya kerasa gitu kan. Apa nggak cuma ada aja gitu, tapi ya bener-bener membantu pekerjaan gitu kan. Kan banyak nih kalau di zaman sekarang tuh ya sekedar inovasi aja, tapi nggak sesuai dengan tujuan organisasi. Saya yakin tuh banyak. Terus yang ketiga ya risiko bisa dikendalikan gitu kan. Misalnya kayak keamanan data, ya datanya itu aman gitu, tidak bisa dikena phishing atau lain-lain. Terus yang keempat ada sumber daya dipakai efisien, mulai dari orangnya, waktunya, budgetnya, itu harus dipakai secara efisien. Kemudian yang kelima, dan kinerjanya terukur gitu kan. Jadi ada evaluasinya gitu, bukan sekedar asal yang penting jadi. Terus yang kedua ada yang namanya perencanaan strategis sistem informasi. Nah mungkin ini kalau bahasa gampangnya ya, bisa dibilang ya kayak peta jalan aja gitu kan. Jadi kalau kalian nih kalau pergi jauh kan pasti butuh rute atau maps lah. Nah, di maps itu kan banyak tuh rute dan tujuannya. Mau kemana tapi ya tujuannya sama, rutenya banyak gitu kan. Nah, organisasi juga butuh roadmap seperti itu. Nah, makanya disinilah peran pentingnya dari perencanaan strategis sistem informasi. Kayak roadmapnya ini tuh kayak teknologi apa sih yang dibutuhkan gitu. Prioritasnya tuh apa dulu sih yang dibutuhin perusahaan gitu kan. Kemudian tahapannya gimana sih langkah-langkahnya supaya targetnya tercapai. Nah, itu gunanya perencanaan strategis informasi. Nah, biasanya proses itu dimulai dari yang pertama ya pasti kita ngelihat kondisi lah, kondisi dan kebutuhan organisasi nih. Kayaknya tuh kondisinya tuh seperti apa sih organisasi kita. Kemudian yang kedua kita analisis nih masalahnya apa sih yang ada gitu kan. Apakah budgetnya bermasalah karena kurang atau aplikasinya lambat atau lemot. Nah, itu bisa jadi kita analisis sebagai masalah. Kemudian yang ketiga ada menentukan strategi dan prioritas sistem. Jadi ya kita harus tentu ini mana prioritas yang harus kita dahulukan atau strateginya gitu kan. Nah, kemudian yang keempat, lalu setelah itu dibuat rencana implementasinya. Implementasi itu mau dibuat seperti apa gitu kan. Bukan hanya sekedar rencana aja atau sebagai omongan doang, enggak. Kita tetap harus melakukan implementasinya gitu. Ya, dan terakhir evaluasi supaya bisa terus diperbaiki gitu kan. Jadi siap udah implementasi, mungkin per semester kali ya bisa dibilang kita evaluasi nih setiap per semester ada kendala nggak? Apakah sesuai tujuan organisasi nggak? Apakah bermanfaat nggak? Atau merugikan? Kan itu tetap harus kita evaluasi secara terus-menerus ya. Kita perbaiki lah. Nah, terus kenapa sih dua hal ini penting gitu kan? Pasti bertanya-tanya kan, kenapa sih ini dua hal ini penting gitu? Nah, ternyata kenapa penting? Ya karena teknologi itu bukan tujuan utama sebenarnya. Teknologi itu sebagai alat aja, alat membantu supaya tujuan organisasi ini tercapai gitu kan. Dan mungkin kayak lebih efektif dan efisien ya kalau kita pakai teknologi.
yang dimana biasanya biayanya mengeluarkan banyak dan membutuhkan waktu yang lama, dengan adanya teknologi ini ya jadi lebih cepat, lebih singkat. Kita harus memanfaatkan itu aja gitu. Makanya mereka disebut sebagai alat teknologi, bukan tujuan organisasi. Kalau tanpa teknologi kita bisa lebih maju ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi kan teknologi ini sebenarnya eh, malah memajukan gitu. Makanya disebut alat karena harus digunakan dengan sebagai mestinya. Nah, jadi setelah saya menjabarkan secara singkat dengan bahasa saya, kesimpulannya ya IT governance itu memastikan dikontrol dan diarahkan dengan benar gitu. Sedangkan kalau perencanaan strategis SI atau TI itu memastikan teknologi punya tujuan dan langkah yang jelas. Kalau dua-duanya jalan, organisasi akan lebih efektif, efisien, aman, dan hasilnya bisa diukur. Tapi ya kalau enggak, teknologi malah bisa jadi beban, mahal biaya, nggak kepakai, malah bisa nambah masalah. Nah, makanya teknologi itu kita sebut sebagai alat, bukan sebagai tujuan organisasi. Seperti itu. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.